Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Rahmawati dari Prodi Kehutanan Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Kawasan Konservasi yang materinya berjudul Kawasan Konservasi. Adapun subbab materi yang saya akan jelaskan, yang pertama, definisi kawasan konservasi, yang kedua fungsi kawasan konservasi, yang ketiga tipe-tipe tata kelola kawasan konservasi. Yang pertama, definisi kawasan konservasi. Menurut PIL 1980, kawasan konservasi yaitu sebidang lahan yang terpisah dari peruntukan lain, bertujuan untuk melestarikan kondisi alamiahnya. Menurut Klein dan Sand tahun 1993, kawasan konservasi yaitu ekosistem unik, baik di darat dan atau di perairan, yang dilindungi, di antaranya dengan cara memberlakukan pembatasan penggunaan tertentu dengan maksud untuk mengawetkan fitur alam tertentu atau seluruhnya. Menurut IUCN tahun 1994, kawasan konservasi yakni wilayah daratan dan atau di laut, terutama diperuntukkan bagi perlindungan dan pemeliharaan keanekaragaman hayati dan sumber alam serta sumber daya budayanya, dikelola melalui cara-cara legal atau cara efektif lainnya. Selanjutnya, manfaat kawasan konservasi. Yang pertama, menjaga stabilisasi fungsi hidrologi, iklim, dan tanah. Yang kedua, melindungi sumber daya genetik seperti melestarikan cadangan benih, populasi, keanekaragaman sumber daya hayati. Yang ketiga, mempertahankan keseimbangan alami lingkungan. Yang keempat, sebagai sarana pariwisata, penelitian, pendidikan, dan pemantauan lingkungan bagi masyarakat, sehingga dapat menambah pengetahuan serta sebagai sarana rekreasi masyarakat. Yang kelima, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Selanjutnya, tipe-tipe tata kelola kawasan konservasi. Yang pertama, kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hampir seluruh kawasan konservasi yang ada di Indonesia dikelola oleh pemerintah. Nah, kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah ini seperti Taman Wisata Alam, Taman Buru, Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Taman Nasional, dan Taman Hutan Raya. Dan instansi yang ditunjuk untuk mengelola kawasan konservasi yakni Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan membentuk unit balai yaitu seperti BKSDA atau Balai Konservasi Sumber Daya Alam yang ditunjuk untuk mengelola berbagai kawasan konservasi di suatu wilayah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri dan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya. Yang kedua, kawasan konservasi yang dikelola secara kolaboratif. Nah, merupakan jenis pengelolaan kemitraan yang berbasis kemitraan antara berbagai stakeholder seperti lembaga pemerintah, masyarakat lokal, dan pengguna sumber daya alam lainnya. Di sini, para stakeholder tersebut akan berdiskusi dalam merencanakan bagaimana menentukan cara kerja yang tepat dan apa hak dan kewajiban mereka dalam mengelola wilayah atau sumber daya yang ada di kawasan konservasi tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, pengelolaan secara kolaboratif ini telah berkembang pesat sejak tahun 90-an. Pengelolaan secara kolaboratif ini sangat berperan penting
seperti dalam menyelesaikan beberapa sengketa sumber daya alam, baik itu tanah, udara, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kawasan konservasi yang dikelola oleh komunal atau masyarakat adat. Nah, yaitu kawasan komunal itu sebuah ekosistem alami atau tidak alami yang memiliki nilai penting keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, dan budaya secara sukarela dikelola oleh masyarakat adat atau masyarakat setempat melalui hukum-hukum adat setempat. Dan seperti yang kita dapat lihat pada praktiknya, hutan adat itu lebih terlihat lestari dibandingkan dengan hutan yang dikelola oleh negara, karena hutan adat cenderung lebih baik pengelolaannya dibanding dengan pengelolaan hutan yang dikelola oleh negara. Yang terakhir yaitu kawasan konservasi yang dikelola oleh individu atau badan dan pemerintah. Pengelolaan ini sudah ada sejak zaman dahulu, akan tetapi kurang terdokumentasikan. Nah, menurut Lawes dan Nesi tahun 2001 mendefinisikan kawasan konservasi partikelir sebagai kawasan milik dengan luas lebih dari 20 hektar yang mayoritas wilayahnya dikelola dan dibiarkan secara alami. Nah, menurut Kongres Taman Nasional Dunia tahun 2003 mengartikan kawasan konservasi partikelir sebagai suatu hamparan lahan dengan luas bervariasi yang dimiliki atau disewa oleh perorangan, kelompok masyarakat, perusahaan atau dikelola dan dilindungi kepentingan konservasi keragaman hayati, baik diakui maupun tidak diakui oleh pemerintah. Nah, kawasan konservasi swasta ini dibagi menjadi dua, yaitu kawasan konservasi swasta profit yang dimana berorientasi pada keuntungan dan satuan non-profit, dan kawasan swasta non-profit yaitu tidak berorientasi pada keuntungan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.